Pemirsa, Sylvester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala, kembali absen dalam sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukannya karena alasan sakit. Pada sidang PK kasus pencemaran nama baik Yusuf Kala yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Sylvester Matutina menyatakan jika kliennya tidak bisa hadir karena dalam kondisi tidak sehat. Saat memberikan surat izin sakit kepada majelis hakim, pihak kuasa hukum justru menyatakan tidak mengetahui keberadaan Sylvester saat ini. Tim kuasa hukum pun meminta sidang untuk kembali diundur. Sebelumnya pada Rabu 20 Agustus lalu, Sylvester absen menghadiri sidang dengan alasan serupa. Karenanya pihak jaksa penuntut umum menolak dilanjutkannya persidangan peninjauan kembali jika tidak dihadiri oleh pemohon. Mengirimkan surat keterangan bahwa Sylvester Matutina ini sakit dan keterangan itu diterima oleh majelis hakim sehingga terjadi penundaan 1 minggu, dan hari ini tepat 1 minggu, Rabu 27 Agustus 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Hakim Tunggal kembali akan menjadwalkan sidang. Saya tadi baca ruang sidang 5 rencana pukul 13 ya, jam 1-an hari ini lah ya. Dan ini memang kelanjutan, tapi belum bisa dipastikan apakah hari ini Sylvester Matutina bisa hadir atau mencret lagi. Saya nggak tahu sakitnya apa, ya mungkin mencret kan ya. Karena... Tapi kan lehernya itu disangga gitu, apa patah leher kali? Oh, itu AI itu, orang yang ngedit-ngedit aja. Ya. Okay. Tapi yang jelas saya ingin tegaskan beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan statement Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang karena konteksnya pengadilan hanya memeriksa perkara yang didaftarkan, sehingga hari ini kita dapat memaklumi pengadilan akhirnya membuat penundaan dengan alasan sakit. Saya kira apa yang disampaikan pengadilan itu normatif saja lah ya. Ada pendaftaran PK, ada sidang PK, pada sidang pertama tidak hadir karena sakit, lalu ditunda, dan kemudian hari ini penjadwalan ulang. Tapi menurut saya yang tidak lazim itu adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak seminggu yang lalu sebenarnya ketika sudah tahu Sylvester Matutina ini eksis di Indonesia, ya, karena mengajukan gugatan kan berarti ada di Indonesia. Betul. Kan? Dan sering muncul juga ya, di televisi kan. Konon juga yang hari ini menjadi humasnya Kapuspen Kejagung ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung kan, dulu pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di era Sylvester yang lalu. Itu kan kabarnya sudah mengeluarkan surat perintah eksekusi. Artinya hari ini yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu bukan melayani PK yang diajukan oleh Sylvester Matutina, tapi segera memburu Sylvester Matutina. Nah, kemarin saya sempat statement kalau KPK melakukan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer atau Noel karena kasus korupsi di lingkungan itu, kemudian eksekusi lagi tidak dapat dilakukan, ya PK aja silakan. Nah itu tangkap juga aja, Bang, gitu. banyak pertanyaan dari masyarakat ataupun sepengetahuan dari masyarakat ya umum ya. Itu karena dia sampai saat ini tidak ditangkap karena dia melakukan upaya PK, padahal kan sebenarnya upaya PK itu tidak menghalangi ya untuk eksekusinya. Iya. Sebenarnya dalihnya kan banyak ya. Sebelum kasus PK ini kan dalihnya pertama dia minta amnesti, itu kan lewat Frederick Damanik minta agar Presiden memberikan amnesti kepada koleganya yang sesama pembela Jokowi kan. Kalau Frederick Damanik itu di pro Jokowi. Kalau Sylvester Matutina kan ketua Solmed, Solidaritas Merah Putih, yang juga pendukung Jokowi. Ikut-ikutan meminta amnesti kan Andi Azwan dari wakilnya Jokowi Mania, Joman yang sekarang ketuanya ditangkap oleh KPK ini kan. Oh iya, Bang Noel. Noel ya. Tapi kan saat itu masyarakat mengkritiknya sendiri dalam sebuah diskusi, ya saya bilang nggak apa dasarnya mau mengajukan amnesti, wong menjalani putusan aja belum pernah. Dan sekali lagi amnesti itu adalah hak prerogatif dari presiden yang kewenangannya juga ada presiden inisiatifnya begitu. Dengan gerasi dan rehabilitasi. Kalau gerasi dan rehabilitasi
tujuannya lewat terpidana, misalkan terpidana mengajukan permohonan gerasi sekaligus rehabilitasi. Tapi kalau amnesti termasuk abolisi itu ya kebijakan presiden dan inisiatifnya hanya presiden, bukan atas permohonan siapa-siapa, itu nggak ada. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe and comment supaya tidak ketinggalan informasi lebih lanjut. Nah, kasus Sylvester Matutina ini kembali sorotan setelah dia kemarin itu tidak bisa dieksekusi dan tidak bisa hadir di sidang dikarenakan dia sedang sakit, dan akhirnya ditetapkan tanggal lagi pada tanggal 27 Agustus tahun 2025, yaitu tepat pada hari ini di Jakarta Selatan. Dan di situ kita tahu bahwa Sylvester ini diadakan PK pada hari ini. Sidang PK Sylvester Matutina ini digelar hari ini di PK Jakarta Selatan, yang seharusnya digelar pada PK lalu, pekan lalu ditunda karena Sylvester Matutina mengaku dia sakit pada saat itu. Dan waktu itu juga ditunjukkan melalui surat keterangan bahwa dia sakit sehingga dia dibutuhkan istirahat selama 5 hari. Dan tepat pada hari ini, Sylvester untuk mem-PK kembali diadakan sidang ulang. Nah, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadakan sidang peninjauan kembali PK perkara fitnah dengan permohonan terpidana Sylvester Matutina ini pada hari ini, hari Rabu 27 Agustus 2025. Dan sidang dijadwalkan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang benar hari ini dijadwalkan sidang lanjutan pemeriksaan permohonan PK Sylvester Matutina ini diagendakan pada pukul 13 itu, kata Humas PN Jakarta Selatan Rio Barten saat dikonfirmasi Tempo pada tanggal 23 Agustus. Dan dia menjawab tepat pada 27 Agustus dan 25, yaitu tepat pada hari ini, hari Rabu. Nah, di situ juga Rio mengatakan hingga siang ini pengadilan baru menerima informasi terbaru mengenai ihwal kondisi kesehatan maupun alasan ketidakhadiran Sylvester Matutina ini. Karena perkara akan tetap dilaksanakan dan kelanjutan penegakannya akan ditentukan dalam persidangan tersebut, ujar Rio. Dan di situ juga sidang PK ini sebelumnya sempat tertunda pada Rabu 20 Agustus 2025. Sylvester tidak hadir karena alasan sakit. Dan Ketua Majelis Hakim 1 dan mau menunda sidang sepekan setelah menerima permohonan kuasa hukum. Dan pada saat itu juga Sylvester melampirkan surat keterangan sakit dari RS Polri Cinere yang menyebut ia menderita chest pain dan membutuhkan istirahat 5 hari. Sehingga PK ini untuk meninjau kembali perkara fitnah yang dilontarkan Sylvester Matutina terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK dalam orasinya pada 2019 silam. Dan dalam kasus itu, Sylvester divonis 1 tahun 6 bulan penjara putusan MA nomor 287K PID 2019 tertanggal 16 September 2019. Yang menyatakan di situ Sylvester terbukti melakukan fitnah seperti yang diatur pada pasal-pasal itu. Dan pasal 310 ayat 1 KUHP, vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Andi Abu Ayub Saleh dengan Hakim anggota Edi Armi dan Kezelba Saleh. Setelah itu, meski sudah diingkrah, eksekusi putusan belum pernah dijalankan dan Sylvester bahkan sempat ditunjuk Menteri Agri sebagai Komisaris Independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau IFOD pada 18 Maret 2025 ini. Dan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anand Supriyatna mengaku pernah menerbitkan surat eksekusi terhadap Sylvester. Namun, pelaksanaan urung itu dilakukan karena pandemi tapi pada saat itu kemudian tidak bisa dilakukan karena sempat hilang dan keburu COVID pada saat itu.
Dan kata anak ini kini menjadi Kopas Pekum Kejaksaan Agung 14 Agustus 2025. Dan menurut anak ini, masa pandemi membuat banyak tahanan dilepas sehingga eksekusi terhadap Sylvester Matutina ini tak berjalan. Dan baru pada tanggal 5 Agustus 2025 ini, Sylvester Matutina mengajukan upah hukum PK yang kini tengah disidangkan di PN Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa di situ pada hari ini permohonan tidak bisa hadir dan surat itu sudah disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwasanya yang bersangkutan menderita chest pain dan membutuhkan waktu istirahat selama 5 hari. Dan kata Rio kepada wartawan pada hari Rabu. Di situ juga mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012, permohonan PK wajib hadir langsung dalam persidangan, yang adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga permasyarakat sehingga bisa dilakukan oleh hukum atau kuasa hukum. Jadi kalau dalam hal ini permohonan harus hadir sendiri di persidangan, ujar Rio di situ. Dan ia menambahkan sesuai ketentuan permohonan PK harus dihadiri langsung. Dan apabila tidak hadir, maka permohonan tersebut tidak memenuhi syarat. Dan kasus yang menjerat Sylvester ini, Sylvester Matutina terseret kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Solihan Kala, anak Yusuf Kala yang melaporkan pada 2017. Dan dalam sebuah orasi, Sylvester menuding Yusuf Kala menggunakan isu hara untuk menenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan atas perbuatannya itu, Sylvester divonis 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018 dan putusan itu dikuatkan di tingkat banding pada 29 Oktober 2018. Namun, di tingkat kasasi majelis hakim memperberat hukuman menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Meski demikian, hingga kini putusan kasasi tersebut belum dieksekusi. Dan terbaru, Sylvester mengajukan permohonan PK di PN Jakarta Selatan sebagai upaya hukum lanjutan. Bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai tentang kasus yang menjadi sorotan Sylvester Matutina ini? Berikan tanggapannya di kolom komentar.